Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Ashhadu an la ilaha illallah ar-Rahmanir Rahim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin. Jamaah Masjid Darul Ihsan yang dimuliakan Allah. Agama Islam mengatur hubungan antara kita secara vertikal dengan Allah, juga mengatur hubungan antar kita sesama manusia. Hal tersebut tercermin antara lain pada firman Allah di surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. Kalimat ini jelas mengatur hubungan antara kita dengan Allah, di mana kita diperintahkan untuk beribadah hanya kepadanya. Dan itu adalah merupakan ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi sejak sebelum Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut bisa dilihat pada apa yang dikenal dengan sebutan Ten Commandment, 10 perintah Tuhan, 10 ajaran pokok yang diterima oleh Nabi Musa AS di Gurun Sinai. Pada 10 ajaran tersebut, poin pertama berbunyi, jangan menyembah ilah selain Allah. Memang menggunakan bahasa Ibrani, Allah itu dipanggil dengan sebutan Yehovah atau Yahuwah, yang artinya Allah yang Esa. Ke bawahnya hampir tidak ada jauh berbeda dengan prinsip-prinsip ajaran yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW. Jangan membuat patung, hormati ibu bapa, muliakan hari Sabat, jangan bersumpah palsu, jangan menggunakan nama Allah dengan sia-sia, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan milik orang lain tanpa hak. Itu inti dari 10 ajaran Nabi Musa alaihissalam. Satu di antaranya bahkan ditempatkan pada urutan pertama adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan itu pula yang pernah ditegaskan oleh Nabi Isa alaihissalam dalam pidatonya di sebuah bukit yang dikenal dengan sebutan Sermon of the Mount. Di hadapan ribuan orang, Nabi Isa alaihissalam menegaskan kepada Bani Israel, "Don't think that I have come to do away with the law of Moses and the teaching of the prophets." Kalian jangan mengira bahwa aku diutus untuk menghapus hukum-hukum Nabi Musa yang 10 tadi. Yang satu di antaranya adalah jangan menyembah ilah selain Allah. Dan aku juga diutus bukan mau menghapus ajaran para nabi. Yang dimaksud adalah para nabi sesudah Nabi Musa alaihissalam, sebelum Nabi Isa alaihissalam. Sebab antara Nabi Musa dengan Nabi Isa itu diperkirakan jarak waktunya sekitar 1300 tahun. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa tercatat Allah mengutus tidak kurang dari 21 orang Nabi dan Rasul ke tengah-tengah Bani Israel. Sementara antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW kurang lebih jaraknya sekitar 600 tahun Allah tidak mengutus seorang Nabi ataupun Rasul. Dan Nabi Isa menegaskan, aku diutus bukan mau menghapus hukum-hukum Nabi Musa dan ajaran para nabi yang jumlahnya kurang lebih 21 orang tadi. I have not come to do away with them. Saya datang bukan mau menghapusnya,
I have come to make the teaching come true. Tapi saya datang diutus oleh Allah justru untuk meluruskan kembali ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, yakni ajaran tauhid, ajaran mengesahkan Allah. Kalimat berikutnya dalam surat An-Nisa ayat 36 itu mengatur hubungan kita dengan sesama. Yang pertama disebut wabil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan di surat Al-Isra ayat 23, berbuat baik, berbakti kepada orang tua itu di dalam ajaran Islam adalah termasuk qada, keputusan Allah yang tidak bisa dirubah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Secara sederhana antara kodo dengan kodar dibedakan. Kalau kodo itu keputusan yang tidak bisa dirubah, seperti hanya kematian, itu termasuk kodo. Sholat yang 5 waktu itu juga termasuk kodo, tidak bisa ditambah jadi 6 atau dikurangi jadi 4. Kita ibadah haji juga harus ke Mekah, tidak bisa pindah ke tempat lain. Saum yang wajib harus di bulan Ramadan yang 1 bulan penuh itu. Itu semua termasuk qada, keputusan Allah. Dalam ayat ini disebutkan ada 2 keputusan Allah. Pertama, wajib beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua, wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ketika orang melanggar ketentuan Allah, Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya mengingatkan kita. Pertama misalnya Nabi menyatakan akbarul kabair, di antara sekian banyak dosa-dosa paling besar, pertama al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua wa qatlun nafsi, membunuh. Dan yang ketiga, posisi ketiga, wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Di hadis lain malah Nabi mengingatkan kita, ithnani yu'ajiluhuma uqubatuhuma fid dunya. 2 dosa yang akibatnya, yang hukumannya oleh Allah akan diberikan di dunia. Mungkin bentuk hukumannya kita tidak tahu, tapi Nabi mengingatkan ada 2 dosa yang hukumannya di kontanan di dunia. Yang pertama al-baghyu, berzina, dan yang kedua uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua tidak dibatasi sebatas orang tua kita masih hidup. Kita masih punya peluang untuk berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya telah tiada. Itu sempat ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abiruhuma ba'da mautihima. Rasulullah, masihkah ada peluang bagi saya untuk berbakti kepada kedua orang tua setelah keduanya tiada? Nabi menjawab, na'am, bisa. Pertama, as-salatu alaihima, kamu senantiasa mendoakan keduanya. Yang kedua, wa istighfarulahuma, memintakan ampunan buat keduanya. Para ulama menjelaskan kenapa ada beda mendoakan dan beristighfar. Karena untuk beristighfar itu dibatasi oleh agama. Kalau orang tua sudah berbeda agama dengan kita, hanya dibolehkan mendoakan, tapi dibatasi tidak boleh memintakan ampunan. Rasulullah SAW juga pernah memohon kepada Allah untuk memohon izin untuk beristighfar, memohon ampunan buat kedua orang tuanya, tapi oleh Allah tidak diizinkan. Sehingga beliau menangis, bahkan dilihat oleh para sahabat. Kemudian ditanya, kenapa anda menangis ya Rasulullah? Beliau mengatakan, ista'dantu rabbi bi istighfari li ummi. Aku minta izin kepada Allah untuk beristighfar, memohon ampunan buat ibuku. Falam ya'dzan li, tapi Allah tidak mengizinkannya. Di surat At-Taubah Allah berfirman, makana linabiyyin walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh bagi setiap nabi ataupun orang beriman memintakan ampunan buat orang musyrik, buat orang non muslim, walaupun mereka itu keluarga sendiri. Makanya berbuat baik kepada kedua orang tua di sini disebutkan mendoakan, yang kedua memintakan ampunan.
Padahal kalau menurut kita sepintas antara doa dengan istighfar itu pada prinsipnya sama, tapi rupanya ada batasan. Bagi istighfar itu hanya bagi orang tua yang satu agama. Kemudian yang ketiga, wa inpadu ahdihima, melanjutkan cita-citanya, janji-janjinya. Dan yang keempat adalah dengan silaturahmi, menghubungkan kekerabatan dengan sahabat-sahabat orang tua, wa ikrami shadiqahuma, dan menghormati teman-teman dari orang tua yang telah tiada itu. Kemudian yang ketiga, Islam mengatur hubungan wabidil kurba, hubungan kita dengan keluarga, kerabat. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah menyatakan, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun. Kalau kita memberi sedekah kepada orang miskin, itu pahalanya satu, pahala sedekah. Tapi wa 'ala dzi rahmin, kalau kita bersedekah kepada orang miskin, kebetulan masih kerabat kita, masih keluarga kita, Nabi menyatakan pahalanya dua, silatun wasodakotun, pahala sedekah dan pahala mempererat silaturahmi. Bahkan di hadis lain Nabi mengingatkan, man kana lahu aqribud du'afa'u walam yuhsin ilaihim wa yusarrif sodakotahu ila ghairihim. Barang siapa punya kerabat, paman, bibi, uwa, anak-anaknya dan sebagainya, mereka itu orang-orang mustad'afin, orang lemah secara ekonomi. Kita punya sodakoh, lantas kita berikan kepada orang lain, mengabaikan mereka, kerabat kita yang perlu dibantu itu, maka Nabi mengatakan, la yandurullah ilaihim yaumal qiyamah, orang itu tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat. Mungkin karena mereka juga tidak peduli terhadap kerabatnya yang perlu dibantu. Di sini menunjukkan bahwa memang keluarga, terutama keluarga yang perlu dibantu, perlu dijadikan prioritas ketika kita mau membagikan sedekah. Kemudian yang ketiga, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Di kita banyak anak yatim. Tentu saja ini di Quran sendiri juga ada perintah, termaktub di surat An-Nisa 8, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau kita menyaksikan tetangga kita, di lingkungan kita ada anak yatim, itu harus meraba diri sendiri. Bagaimana kalau yang jadi anak yatim itu adalah anak kita? Nah, ayat ini, ayat 8 surat An-Nisa ini seakan memberikan jaminan ketika kita menaruh perhatian terhadap anak yatim, maka insya Allah ketika suatu waktu anak kita yang jadi yatim, akan banyak orang yang memperhatikan anak kita yang jadi yatim itu. Di akhirat juga Nabi memberikan jaminan, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, aku dengan yang mengurus anak yatim di surga itu seperti telunjuk dan jari tengah. Bahkan ada riwayat lain yang menyatakan bahwa Nabi bersabda di riwayat Imam Al-Bukhari, ana awwalu man yuftahu babul jannah. Akulah Muhammad orang pertama yang dibukakan oleh Allah pintu surga nanti. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita mau mendahului aku. Oleh Nabi kemudian dicegat wanita itu dan ditanya, malaki waman anti, sebentar bu, ibu ini siapa? Dan apa jasa ibu? Si ibu itu menjawab, inni imro'atun qa'attu ala aitamin li. Saya ini Rasulullah adalah seorang wanita yang ketika hidup di dunia biasa menyantuni anak-anak yatim. Tentu saja peristiwa ini belum terjadi. Peristiwa ini baru akan terjadi kelak di hari akhirat, di kemudian hari. Hadis ini justru memberikan stimulan, rangsangan dan dorongan kepada kita bahwa orang yang peduli untuk menyantuni anak yatim dengan baik, jaminannya surga. Bahkan digambarkan masuk surganya pun hampir mau mendahului Nabi. Tapi karena Nabi Muhammad sudah dicalonkan orang pertama, ya kata Rasulullah, belakanglah bu, di belakang. Masuk surga jangankan di belakang Rasulullah, kalau saya paling akhir juga ridho daripada duluan masuk neraka.
Apalagi ini masuk surganya di belakang Nabi. Tentu saja mengurus anak yatim tidak sekedar ada di rumah. Sebab menurut Rasulullah SAW, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di rumah itu ada anak yatim. Kemudian wasal baitin fil muslimin baitun fihi yatim. Sejelek-jelek rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Memang hadis ini seperti kontradiksi sekali. Rumah yang terbaik adalah rumah yang ada anak yatim. Rumah yang jelek adalah rumah yang ada anak yatim. Tapi kemudian dijelaskan oleh Nabi, rumah yang terbaik adalah rumah yang ada anak yatim yuhsinu ilaihi. Keluarga yang ada di rumah itu berbuat baik kepada anak yatim itu. Dan sejelek-jelek rumah adalah rumah yang ada anak yatim yusa'u ilaihi, tapi perlakuannya buruk terhadap anak yatim itu. Sekarang memang kecenderungannya jarang orang yang mau mengurus anak yatim di rumah. Sehingga di mana-mana sekarang bermunculan banyak rumah yatim piatu, darul yatim. Padahal sebenarnya inti dari penyantunan terhadap anak yatim itu dalam rangka menghilangkan perasaan dirinya sebagai yatim, karena ada orang tua pengganti. Pada suatu hari raya Idul Fitri, anak-anak di zaman Nabi sedang bermain dengan ceria, tapi ada seorang anak yang kelihatan sedih sekali. Lalu oleh Nabi dihampiri, kenapa teman-teman kamu bersukacita sementara kamu malah bersedih? Si anak itu bercerita, saya teringat kedua orang tua saya yang sudah tiada. Kata Rasulullah, sudah, jangan bersedih. Anggaplah aku Muhammad sebagai pengganti bapakmu dan Aisyah sebagai pengganti ibumu. Ketika diberi merek rumah yatim piatu, maka sebenarnya perasaan yatim itu menjadi tidak hilang. Bahkan setiap kali membaca tulisan itu tertanam dalam jiwanya bahwa saya ini adalah anak yatim. Tapi karena sekarang jarang orang yang mau, maka sistem rumah yatim itu mungkin lebih baik daripada tidak sama sekali. Bisa dinyatakan sebagai an-nidomul badil, sebagai alternatif sistem penyantunan terhadap anak yatim. Kemudian wal masakin. Allah memerintahkan juga kita peduli terhadap kaum miskin. Yang disebut miskin di surat Al-Kahfi ayat 79, Allah menyebutkan ammas safinatu fakanat limasakin. Yang disebut orang miskin, adapun perahu itu adalah milik orang miskin. Maka ahli tafsir memaknainya, jadi yang disebut orang miskin perahu saja punya. Kalau di kita mungkin becak saja punya, tanggungan es saja punya. Alat untuk usaha ada, tetapi hasilnya tidak memadai untuk kebutuhan primer sehari-hari. Kalau fuqara itu gambarannya ada di surat Al-Baqarah ayat 273. Lil fuqara'il ladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard. Kalau yang disebut fakir, mereka yang sama sekali tidak bisa berusaha. Mungkin karena sakit atau karena invalid, tubuhnya cacat dan penyebab-penyebab lain. Sehingga dia tidak punya kasab, tidak punya penghasilan. Nah, kemudian yang berikutnya, Islam juga mengatur hubungan kita dengan tetangga. Wal jari dil kurba, wal jaril junubi. Dan kamu semua, kata Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran, wajib berbuat baik kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Sebab kalau kita tidak menjalin hubungan yang baik dengan tetangga, akibatnya bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Di dunia saja mungkin kalau kita tidak mau bergaul baik dengan tetangga, akan dimusuhi oleh tetangga. Ketika kita punya kepentingan, punya kebutuhan mendesak, misalnya rumah terbakar, kan yang diminta tolong tentu saja bukan keluarga yang jauh, tetapi tetap saja akan meminta bantuan tetangga yang dekat. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, kelak di kemudian hari juga sama, kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah. Banyak nanti pada hari kiamah orang-orang yang
ditarik-tarik oleh tetangganya ke hadapan Allah. Sambil digusur ke hadapan Allah, tetangganya itu mengatakan, "Ya Rabbi, hadza aglaqo babahu. Pamana ma'rufahu anni." Ya Allah, inilah tetangga yang ketika hidup di dunia, pintu rumahnya, pintu gerbangnya selalu terkunci, sehingga tidak ada kebaikan dia kepada tetangga yang lainnya. Di kita malah kadang-kadang supaya tetangga tidak masuk, di pintu gerbang pakai papan pengumuman, "Awas ada anjing galak." Supaya orang miskin juga tidak mau mendekat. Nanti di akhirat orang seperti itu menurut hadis tadi akan digugat di hadapan Allah. Karena ia tidak berbuat baik, berhubungan baik, bersosialisasi dengan tetangga. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltu bihi dakhaltul jannah." Rasulullah, tolong dong, tunjukkan kepada saya sebuah amal yang kalau amal itu saya lakukan, saya bisa masuk surga. Kata Rasulullah, "Kun muhsinan." Jadilah kamu orang yang baik. Si sahabat itu balik nanya, "Kaifa a'lamu anni muhsinun?" Rasulullah, bagaimana saya mengetahui bahwa saya ini orang baik? So, kalau menilai diri sendiri kan subjektif. Biasanya selalu positif, jarang menilai negatif kepada diri sendiri. Rasulullah mengatakan, "Jadilah kamu orang baik." Bagaimana saya mengetahui bahwa saya orang baik? Kata Nabi, "Sal jironaka." Tanyakan tetangga. Fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsinun. Kalau tetangga kamu menilai kamu baik, maka berarti kamu orang baik. Wa in qalu innaka musiun fa anta musiun. Jika tetangga menilai kamu buruk, maka berarti kamu buruk juga akhlaknya. Tentu saja hadis ini bukan diartikan secara harfiah. Jangan kemudian kita datang menggedor rumah tetangga lalu meminta penilaian. Tetangga sebelah, tolong nilai. Saya ini orang baik apa buruk? Pasti tetangga kalau ditanya begitu bingung juga menjawabnya. Disebut baik, buruk. Disebut buruk, takut marah. Kata tetangga, lumayanlah gitu. Yang dimaksud dengan pernyataan Nabi ini tentu saja coba dengar-dengar bagaimana penilaian tetangga kepada kita. Sebab ada hadis yang menyatakan yubsirul qadha fi aini ahi wa yunsil jada fi ainihi. Kotoran orang di mata orang kelihatan sedikit pun. Tapi kotoran besar di mata sendiri enggak nampak. Sama dengan ungkapan bahasa Indonesia, kuman di seberang lautan kelihatan, gajah di kelopak mata enggak nampak. Nah, tetangga kita akan jelas melihat kita seperti jelasnya kita melihat tetangga kita. Hadis ini juga menggambarkan bagaimana perlunya kita menjalin hubungan baik dengan tetangga kita. Lalu ada sahabat juga bertanya kepada Nabi, riwayat Imam Al-Bukhari juga, "Ya Rasulullah, ma haqqul jar ala jarihi?" Kalau begitu apa yang harus dilakukan oleh kami terhadap tetangga? Kata Nabi, pertama, in marido uttahu. Jika tetanggamu sakit, tengok. Bahkan kalau kita menengok orang sakit, apakah di rumahnya atau di rumah sakit, Nabi menyatakan kana bi makhrapatil jannah hatta yarji'a. Orang itu ada di taman surga sampai ia pulang dari tempat orang sakit itu. Itu menunjukkan betapa utamanya kalau kita menengok orang sakit. Dan Nabi mengajarkan kalau kita menengok orang sakit itu, di samping didoakan, juga disupport semangatnya untuk sembuh. Ada seseorang sahabat sakit, kata Nabi, la ba'sa tuhurun insyaallah. Kebetulan si sakit ini orangnya sudah tua, kakek-kakek, panas sekali tubuhnya. Ketika diraba oleh Nabi, Nabi bersabda, la ba'sa tuhurun insyaallah. Enggak apa-apalah penyakit begini mah. Besok juga sembuh, kata Nabi. Itu menunjukkan Nabi mencoba mendorong semangat untuk sembuh. Tapi ketika si sakit itu pesimis, kecil harapan, si aki-aki itu berkata, sembuh bagaimana Rasulullah? Saya ini orang sudah tua, penyakit begini parah, bagaimana bisa sembuh? Paling juga mati. Kata Rasulullah, begitu ya begitu. Maksudnya mati ya mati. Tidak lama kemudian mati juga. Karena kenapa? Saya pikir ini karena sudah tidak ada semangat untuk sembuh. Dan Nabi mendorong ketika kita menengok itu, bukan bikin orang sakit itu semakin kecil pengharapan.
Apa penyakitnya? Liver. Wah, tetangga saya juga cuma 2 hari. Penyakit begini mah terus mati. Nah, itu tidak sesuai dengan tuntunan. Mestinya kalau kita nengok orang sakit jangan cerita soal penyakit. Kalaupun bercerita soal penyakit, dicari kira-kira yang membangkitkan semangat untuk sembuh. Wa idza mata saya tahu. Kewajiban tetangga, kata Nabi, apabila tetangga kita meninggal, dipulasara, diurus, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian diantarkan dan didoakan. Kemudian yang ketiga, wa inistakrodo akrod tahu. Jika tetangga meminjam sesuatu, kata Nabi, jangan bakhil. Tapi tentu saja tetangganya juga harus paham ya, kalau minjem itu segera dikembalikan. Ya, sebab kita kadang-kadang juga jadi malas memberi tolong ketika tetangganya juga malas mengembalikan. Apalagi harus ditagih-tagih. Kemudian wa in asobahu khairun hana tahu, kata Nabi. Apabila tetangga dapat keuntungan, kesenangan, lulus ujian dan sebagainya, ucapkanlah tahniah, selamat. Sebaliknya, wa in asobatu musibatun azaitahu. Apabila tertimpa bencana, musibah, bertakziah, artinya menengok sambil mendoakan. So kadang-kadang bagi orang yang punya penyakit hasud, dalam hatinya ada hasud, ketika tetangga usahanya maju, jadi orang kaya, bukan senang. Malah kemudian tidak enak tidur, panas. Dari mana nih orang jadi kaya, jangan-jangan nyegik. Jangan-jangan ngipri dan sebagainya. Kalau jatuh, rugi, celaka, wah bunga, senang. Celaka tuh. Itu tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Mestinya ketika tetangga senang, untung kita ikut bergembira. Ketika susah, menderita, kita ikut mendoakan. Kata Nabi, wala tarfa binaka fawqa binaihi fatasudda alaihi riha. Kalau kita mau bangun rumah juga, kata Nabi, tolong perhatikan rumah tetangga. Jangan sampai karena kita membangun rumah, kemudian angin pun susah masuk ke rumah tetangga itu. Wala tu'di birihi kidrika illa antagri palahu minha. Kalau kamu masak juga, kata Nabi, jangan sampai baunya itu mengganggu ketentraman tetangga. Makanya kata Nabi, idza tabahta marokotan fa'aktir ma'aha. Apabila kamu memasak sayur, kata Nabi, perbanyak airnya. Buat apa diperbanyak airnya? Tentu saja bukan hanya airnya. Masa sayur apa ya, air melulu? Tentu saja dengan sayur mayurnya, dengan dagingnya. Untuk apa? Wa ta'ahad jironaka. Diantar ke rumah tetangga, terutama ketika tetangga itu termasuk orang yang perlu dibantu. Jangan sampai terjadi lagi peristiwa yang memilukan, kasus di Makassar, di lingkungan rumah-rumah orang kaya, ada orang mati kelaparan. Itu kan sangat tragis. Padahal Nabi mengatakan belum sempurna iman seseorang ketika ia tidak bisa tidur karena kekenyangan, sementara tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan. Semua itu adalah menunjukkan bagaimana kemuliaan dan keutamaan ajaran Islam yang kita anut. Tinggal kita mungkin bagaimana cara mengimplementasikannya. Bahkan saya terakhir pernah membaca sebuah artikel yang menceritakan Karl Marx, tokoh Marxis yang menganggap bahwa agama itu sebagai racun, kemudian diusir dari Jerman. Ia tinggal di tengah-tengah kota London, di lingkungan orang-orang beragama, waktu itu agama Kristen yang kaya raya, tapi rupanya orang-orangnya bakhil, sampai Karl Marx hampir mati kelaparan di lingkungan orang kaya raya. Ayam mati, hampir mati di lumbung padi. Makanya Karl Marx melihat kenyataan seperti itu semakin tidak percaya dengan agama. Di bukunya yang berjudul Karl Marx on Religion, dia dengan tegas menyatakan, does not every minute of your practical life give the lie to your theory. Bukankah praktek hidup kalian, wahai orang-orang beragama, amalia hidup kalian sehari-hari justru menjadi bukti bohong ajaran agama kalian itu. Kata agama harus zakat, harus infak, harus sedekah, tapi saya hampir mati kelaparan, tidak ada itu implementasinya. Mudah-mudahan hal seperti itu tidak terjadi. Kita bisa mengamalkan seluruh ajaran Islam itu dengan sekuat kemampuan yang kita bisa lakukan, dan Allah memberikan kekuatan serta kemampuan kepada kita semua.
Allahumma rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal ais ba'dal maut wa ladatan nadhar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.